Pernah nggak sih kalian lewat sebuah restoran yang parkirannya luas banget, tapi antriannya tuh sampai tumpah-tumpah ke jalan? Yap, kemungkinan besar kalian lagi ngeliat fenomena mie gacoan. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar habis rahasia di balik kesuksesan gila-gilaan dari fast food lokal ini. Tapi tunggu dulu. Di balik rasa pedas dan antrian panjang itu, ternyata ada sebuah jebakan ekonomi raksasa dan isu kesehatan nasional yang diam-diam ngumpet di dalam mangkuk kalian. Kita langsung mulai aja ya. Semuanya bermula dari angka ini, Rp10.000. Bayangin aja di zaman sekarang di mana harga kebutuhan hidup pada naik, 10.000 itu dapat apa coba? Tapi di sini, kalian udah bisa dapat semangkuk mie. Harga miring ini bener-bener jadi daya tarik magis, semacam hook yang langsung bikin jutaan orang penasaran, mengalahkan semua keraguan, dan bikin mereka terus balik lagi. Tapi, jangan biarin harga murahnya ini nipu kalian. Skala bisnis mereka tuh masif banget. Sampai sekarang, mereka udah mempekerjakan sekitar 10.000 karyawan yang tersebar di 280 gerai di seluruh Indonesia. 10.000 orang loh. Ini artinya, dari jualan semangkuk mie murah tadi, mereka udah ngebangun sebuah kerajaan bisnis dengan jumlah pekerja yang udah setara sama pabrik-pabrik manufaktur raksasa. Nah, ini dia angka yang sering bikin para pebisnis geleng-geleng kepala. Kalau dihitung dari asumsi jumlah porsi yang terjual, satu gerai aja itu bisa ngeraup omset sampai 100 juta rupiah tiap harinya. Beneran, 100 juta sehari cuma dari jualan mie pedas dan minuman pendampingnya. Terus, yang jadi pertanyaan, gimana caranya mereka bisa ngelakuin ini? Bagian pertama, rahasia bisnis mie gacoan atau fast food factory model. Oke, mari kita selami bareng-bareng mekanika bisnisnya. Jadi, gimana cara sebuah restoran untung gede dari harga yang gak masuk akal? Jawabannya ada di sistem operasi mereka yang benar-benar kayak pabrik. Mirip banget sama strategi legendarisnya Ford atau McDonald's. Pertama, mereka beli bahan baku langsung dalam hitungan ton, bukan kiloan. Jadi harganya bisa ditekan sampai titik nadir. Kedua, menunya super terbatas, cuma muter di mie, ayam, dan udang. Ketiga, perputaran pengunjungnya dibikin cepet banget. Dan yang keempat, ini yang paling jenius. Strategi loss leader. Mie pedas murah itu sebenarnya cuma umpan dengan margin super tipis. Keuntungan masifnya justru datang dari rasa haus kalian. Pas kepedasan, kalian pasti pesan minuman manis yang dingin kan? Nah, dari minuman inilah cuan terbesarnya dapat. Kalau kita gabungin strategi umpan tadi sama perputaran pelanggan di 280 gerainya, dampak ekonomi makronya luar biasa ngeri. Secara nasional, bisnis ini diproyeksikan bisa ngeraup omset kotor sekitar 2,9 triliun rupiah per tahun. Triliun loh, bukan miliar. Angka ini benar-benar jadi bukti nyata kalau model bisnis ini bukan sekedar tren musiman yang bakal cepat hilang. Coba deh kita bandingin sama fenomena restoran viral lain yang akhirnya banyak tumbang. Kayak warung normal. Dulu, mereka ngandelin harga 50 ribuan buat tempat nongkrong lambat yang berjam-jam. Begitu daya beli masyarakat lagi turun, ya model ini hancur. Beda cerita sama model mie 10 ribuan ini. Karena harganya murah, pengunjung dipaksa makan cepat, terus langsung pergi. Model perputaran kilat dengan harga lantai ini ternyata benar-benar tangguh dan kebal resesi, bahkan pas dompet masyarakat lagi pada tipis. Nah, hal yang benar-benar menarik dari poin tadi adalah satu pertanyaan besar ini. Dengan perputaran uang triliunan rupiah dan belasan ribu karyawan lokal, kita pasti mikir dong kalau ekonomi Indonesia adalah pemenang terbesarnya. Tapi tunggu dulu, coba kita tebak, siapa sih pemenang finansial yang sesungguhnya di sini? Bagian kedua, ironi petani gandum asing, the wheat dependency. Langsung aja kita buka tabirnya. Disinilah letak plot twist gedenya. Percaya atau enggak, pemenang utama dari meledaknya tren mie di Indonesia ini justru para pekerja pertanian asing. Kenapa? Karena bahan baku utama buat bikin mie itu tepung terigu, dan terigu asalnya dari gandum. Buat memenuhi permintaan di seluruh gerainya tiap hari, dibutuhkan impor gandum mentah sebanyak 16.000 ton setiap tahunnya. Bayangin, 16.000 ton gandum diimpor cuma buat nyuplai satu rantai restoran ini doang. Dan ini ngebikin kita bergantung banget sama aliran perdagangan global bernilai triliunan rupiah. Kita ngimpor 3 juta ton dari Australia, lalu dari Kanada, bahkan dari negara-negara yang lagi konflik kayak Ukraina dan Rusia, sampai Amerika Serikat. Secara objektif, ini nunjukin kalau rantai pasok kita itu rentan banget. Ada kebijakan tarif baru dari politisi di Amerika, atau konflik yang makin memanas di Eropa Timur, itu bisa langsung nentuin harga semangkuk mie yang ada di meja kalian. Dan inilah ironi makroekonomi yang benar-benar dalam. Fakta pahitnya adalah, tanah beriklim tropis di Indonesia ini secara alami memang nggak cocok buat ditanamin gandum.
Jadi, kita ini lagi gila-gilaan konsumsi hidangan yang selalu kita agung-agungkan sebagai makanan merakyat, tapi secara fisik, bahan utamanya aja nggak bisa tumbuh di atas tanah kita sendiri. Kekayaan kita malah mengalir deras ke luar negeri. Bagian ketiga, dampak kesehatan konsumsi gluten atau the health cost. Lanjut. Sekarang, kita geser dari urusan duit dan pertanian ke sesuatu yang jauh lebih dekat sama kalian, yaitu kesehatan. Konsumsi gandum yang ugal-ugalan dan gak terkontrol ini gak cuma nguras devisa, tapi juga bawa resiko tersembunyi buat tubuh. Kalian pernah dengar penyakit seliak? Ini tuh sebuah penyakit autoimun yang nyerang usus kecil. Pemicu utamanya? Konsumsi gluten. Dan gluten ini paling banyak ngumpet di gandum, tepung terigu, dan pastinya mie yang rutin kita makan. Buat mereka yang intoleran, protein ini adalah ancaman kesehatan yang serius. Dan ini ngasih gambaran yang jelas banget soal seberapa parah dampak klinisnya. Reaksi imun tubuh terhadap gluten yang numpuk itu bisa ngerusak lapisan usus halus kita. Kalau udah gitu, tubuh gagal nyerap nutrisi. Gejalanya bukan cuma sekedar perut kembung atau diare biasa, tapi bisa bikin berat badan turun drastis, anemia parah, sampai pengeroposan tulang atau osteoporosis dini. Penyakit yang biasanya identik sama orang tua, sekarang bisa nyerang di usia muda. Secara global, kasus penyakit celiak ini naik lumayan tajam, dari 0,03% jadi 0,7% dalam beberapa dekade terakhir. Memang sih, di Indonesia diagnosis ini belum seumum di luar negeri, tapi adiksi nasional kita yang terus membengkak terhadap makanan berbahan gandum ini bisa jadi bom waktu. Ada potensi lonjakan kasus kesehatan yang tersembunyi di masa depan, artinya kita nggak cuma ngimpor gandumnya, tapi pelan-pelan kita juga ngimpor masalah kesehatannya. Bagian keempat, sorghum solusi pangan lokal atau the local solution. Mari kita bahas. Tenang, kita nggak bakal berhenti di berita buruk aja. Faktanya, kita udah punya solusi lokal yang luar biasa brilian. Coba deh kita lihat kontras dua dunia ini. Di satu sisi, ada gandum. Harus diimpor, mengandung gluten, dan nguras kekayaan nasional. Di sisi lain, kita punya sorghum dan beras, dua-duanya ditanam langsung di tanah Indonesia, 100% bebas gluten, dan yang paling penting, uangnya bakal langsung muter di kantong petani lokal kita. Sorghum khususnya itu bisa diolah jadi mie yang teksturnya nggak kalah enak loh sama mie gandum biasa. Jadi ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran akhir yang benar-benar krusial. Dengan omset triliunan dan pengaruh yang semasif itu, restoran-restoran viral ini sebenarnya punya power raksasa buat muter arah ketahanan pangan kita. Pertanyaannya, mau nggak mereka mulai nambahin menu berbasis beras? Atau pelan-pelan inovasi ganti mie mereka pakai sorghum lokal? Atau justru kita sebagai konsumen bakal terus antre panjang demi makanan murah yang secara diam-diam ngerusak kesehatan kita dan nguntungin petani asing? Pilihan di masa depan itu benar-benar ada di piring kita sendiri. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa di analisis berikutnya.